Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa, minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego dalam situasi yang tidak mudah. Mereka bertiga dapat ancaman kalau tetap tidak menyembah akan dewa atau patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka akan diancam dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Ancaman yang tidak main-main, ya. Tetapi apa respon mereka? Mereka mengatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Ini sebetulnya agak sedikit, maksudnya bukan jika sanggup ya, tetapi jika Tuhan berkenan melepaskan kami, lebih tepatnya begitu. Dia akan melepaskan kami. Jika toh Tuhan tidak melepaskan kami sekalipun, nah ini dengan bahasa saya, bahasa sederhananya, kami tetap tidak mau menyembah patung emas atau dewa Tuanku itu. Ya, jadi artinya begini, dengan iman mau diselamatkan Tuhan atau tidak, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap tidak mau menyembah kepada dewanya Nebukadnezar. Mereka tetap tidak mau mengingkari imannya kepada Tuhan Allah yang hidup. Cuma dikasih Tuhan, ini satu keputusan yang sangat-sangat berat. Kenapa? Konsekuensinya adalah mereka akan dibakar hidup-hidup. Tetapi kita tahu kisah selanjutnya, bahwa mereka pun betul-betul dibakar, tetapi mereka tidak terbakar. Itulah bukti kekuasaan Tuhan melindungi akan orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Terlepas dari itu, kita bisa melihat satu iman yang luar biasa. Satu statement iman yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat berisiko besar, tetapi itulah iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Cuma dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita kadang-kadang hal-hal kecil saja membuat kita mulai malas berdoa, mulai goyah iman, mulai bimbang. Coba lihat apa yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego.
Ya, kita harus belajar untuk memandang Tuhan bahwa Dia sebetulnya bukan tidak mampu menolong kita, tapi kadang Tuhan punya rencana yang lain yang kita tidak mengerti. Kenapa aku belum ditolong Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan aku dari masalahku? Di balik semua yang kita tidak mengerti itu, sesungguhnya ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Karena itu jangan salah paham dengan Tuhan, jangan salah mengerti dengan Tuhan. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, semua dalam kepedulian Tuhan, semua tetap dalam kendali Tuhan. Ya, jadi jangan khawatir dan jangan takut bahwa Tuhan tidak sanggup membebaskan, menolong engkau. Dia bisa. Ya, sekali lagi, kalau dia tidak berkenan melakukan, bukan tidak mampu, tetapi Tuhan punya maksud dan rencana yang lain. Percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang baik bagi hidup kita. Rancangannya jauh lebih baik daripada yang bisa kita pikirkan. Karena itu, tetap percayai Tuhan, tetap pandang Tuhan, dan nyatakan bahwa Dia tetap Tuhan Allah yang baik. Sekalipun mungkin kadang Tuhan mengizinkan keadaan yang kurang baik kita alami, tetaplah jangan berubah setia, jangan berubah untuk tetaplah memandang Tuhan dan mempercayai Tuhan. Ya, jadi memang ada kalanya diizinkan ya, kita ini punya masalah kok Tuhan seakan-akan tidak menolong. Bukan tidak menolong, Tuhan punya maksud. Dan kadang-kadang kita juga menyadari bahwa dalam keadaan-keadaan kita, sesungguhnya Tuhan mau melihat sejauh mana kita menaruh iman kepadanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang dalam pergumulan, engkau yang dalam masalah, engkau sudah berdoa belum dijawab Tuhan, jangan goyah imanmu, tetaplah percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik. Seperti di doa Bapa kami itu ya, datang kerajaan menjadi kehendakmu. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kadang-kadang kita suka maksa diri, ya memaksakan kehendak kita. Tapi sesungguhnya Tuhan juga punya kehendak atas hidup kita. Dan rancangan kehendaknya itu pasti baik, pasti indah pada waktunya. Karena itu, mari belajar untuk tetap setia, tetap percaya, tetap beriman kepadanya. Ya, ditolong Tuhan atau kadang Tuhan tidak menolong kita sekalipun, jangan pernah goyah kepada yang lain. Tetaplah percaya dan setia kepadanya, sebab Tuhan Allah kita sesungguhnya berkuasa melakukan segala perkara jauh melebihi apa yang kita mengerti, jauh melebihi yang kita doakan dan juga pikirkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi hari ini bahwa Engkau Tuhan sesungguhnya selalu punya rancangan yang baik atas hidup kami. Kami belajar juga dari Sadrak, Mesak, Abednego saat mereka menghadapi konsekuensi yang sulit, tetapi mereka tetap beriman dan kami melihat campur tangan-Mu yang luar biasa. Biarlah hidup kami juga senantiasa berpaut kepada Tuhan, mempercayakan diri kami kepadamu ya Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan sesungguhnya tidak kurang panjang menolong kami. Kalau diizinkan sesuatu terjadi, kami percaya pasti ada maksud dan tujuan yang baik dan indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Dan jauhkan dari kami celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita, kesehatan kekuatan, dan segala berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.